Di video kali ini gue pengen ngasih lihat gimana proses sparring debat. Itu latihan sparring debat. Jadi kemarin gue baru aja sparring debat setelah sekian lama, ya kan. Dan jadi kita itu para debaters, anjay debaters. Para debaters itu ada grupnya sendiri. Kalau untuk misalnya sharing event seputar debat, nyari partner sparring debat. Kalau ada tim kampus yang mau latihan, main sparring, carinya di grup gitu, ada grupnya sendiri. Kemarin gua kebetulan lewat lihat, oh udah lama nih gak ikut debat kan, sekalian ngelatih bikin argumen, siapa tahu ya udah cukup lumayan lama, jadi ya udah akhirnya gue ikutin gitu. Nah jadi gua itu ikut debat, sparring debat itu bertiga, individu sama orang baru yang nggak kenal, random gitu, tiga lawan tiga gitu kan. Nah yang 3-1 ini itu ada tim SMA kalau nggak salah, seharusnya sih SMA ya, dia SMA, coachnya yang nyari gitu kan. Sebenarnya gue sebelumnya sih gue udah pernah sih sama coach yang ini yang nyari juga, jadi ya gue ikut lagi gitu karena kebetulan memang dia yang ada. Nah udah kayak gitu, pas masuk gitu kan, udah masuk ke Zoom meetingnya, langsung dibilang tuh sama coachnya, ini karena mungkin ya timnya pengen latihan, jadi langsung dikasih kontra mereka, jadi kita pro gitu, langsung dibagi timnya. Nah udah dari situ langsung tuh dikasih judulnya, motionnya gitu. Judul motionnya adalah "This House believe that hacking is an acceptable form of protest against large corporations." Nah udah dikasih gitu. Oke, sebelum itu gue pengen jelasin dulu. Jadi motion itu ada tipe-tipenya gitu. Ada this house believe that, this house would, this house regret. Ini deh, ini listnya ya. Tipe-tipe motion itu ada apa aja. Nah, per motion itu beda-beda cara menyusun argumennya. Ada do's and don'ts-nya juga gitu. Ada batas-batasnya juga gimana gitu kan. Nah, yang ini gue dapat this house believe that gitu. Nah, pas pertama kali langsung itu kita dibagi di breakout room, kita kenalan, dikasih waktu 25 menit kalau nggak salah buat nyusun argumen sama diskusi. Langsung tuh kita sharing Google Docs. Belum itu gue bagi dulu kan bicaranya ada yang berapa. Bicaranya ke berapa. Jadi yang 2 orang lain tuh 1 sama 2, gue yang ketiga gitu. Gue dapet terakhir sama sekalian closing statement lah. Nah, oke, jadi mulai ke argumen pertama nih. Jadi kita itu opening, ya kan? Opening. Oke, jadi intinya kita itu openingnya adalah suara-suara pendemo, orang-orang yang tanda kutip kecil itu selalu dibungkam oleh perusahaan-perusahaan yang besar, gitu. Karena mereka nggak mau kelihatan buruk di media, di masyarakat. Jadi mereka dengan uang yang banyak, dengan tim public relation yang sangat banyak, mereka akan melakukan segala cara dengan uang yang sebanyak yang mereka punya untuk menutupi kejahatan yang mereka buat. Jadi kita bilangnya ini large corporation ini itu melakukan sesuatu tindakan yang jahat gitu, yang melanggar status quo atau yang seharusnya terjadi sekarang gitu, keadaan normalnya gitulah. Ya kan? Nah, terus kita framing nih, jadi abis opening itu kita langsung framing argumennya ke debat ini. Itu kita ngedebat ketika ada protes ke perusahaan besar yang melakukan suatu kejahatan gitu. Iya kan? Nah, terus baru tuh kita langsung bilang stakeholders-nya siapa gitu ya kan. Stakeholders-nya itu ada the company, the people who work for the company, terus the people who do the hacking gitu kan. Nah, terus langsung pas kita lagi diskusi, kita tuh mikirin kira-kira mereka ini bakal ngedebat kita apa nih, bakal bukan framing ya bahasanya, bakal ngebantah kita apa atau bakal nuduh kita apa. Yang pertama yang langsung gue bilang adalah, satu,
kemungkinan terburuk gitu. Kemungkinan terburuk dari hacking ini apa sih kira-kira dampaknya, dan ketemulah doxing. Ya kan, ketika seseorang mengambil data pribadi orang yang mungkin kerja di perusahaan besar ini, terus diancam gitu loh, kayak di personal di PC. Intinya diancam, kalau lu nggak stop, gua sebar data lu, gitu lah intinya. Nah, terus kita bilang doxing itu udah harassment masuknya, itu udah bukan hacking lagi gitu kan, karena hacking itu protes, ya kan, bukan harass. Apa harass itu ya? Harassment. Ya itu intinya harassment lah. Kok kata bahasa Indonesianya lagi? Gitu. Nah, terus hacking yang dilakukan oleh pendemo itu biasanya kita ngeset boundaries di mengekspos informasi yang sensitif. Kalau mereka melakukan kejahatan, misalnya melanggar hak asasi manusia, atau misalnya perusahaan manufaktur yang buang limbah di laut, atau perusahaan pabrik, perusahaan manufaktur yang menghasilkan karbon dioksida yang sangat banyak, yang merugikan lingkungan, merugikan negara, dan lain-lain. Gitu, yang bisa intinya yang bisa bukan menggiring opini juga sih. Ya bisa lah dibilang menggiring opini masyarakat supaya ikut protes juga gitu. Ya kan? Kenapa? Karena yang sekarang status quo sebutannya, yang sekarang keadaan sekarang itu nggak cukup gitu loh untuk Nah, terus langsung masuk ke argumen inti dari semuanya adalah kita bilang debat itu kan sebenarnya kita itu ngeprotes ya, kita protes, kita objek, ya kan, itu is a form of objection gitu. Kita menentang suatu keputusan yang dilakukan oleh perusahaan besar ini yang kita anggap jahat gitu. Terus yang tim pro, yang tim kontranya, yang lawan kita bilang kejahatan itu sangat subjektif gitu kan, sangat subjektif. Kelompok kalian nggak memberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang apa aja apa sih perusahaan besar yang jahat itu kayak gimana gitu loh. Mereka bilangnya kayak gitu, ya kan. Nah, sebelum lanjut, ini mungkin gue pernah bilang kali ya, kayaknya gue pernah bilang deh di video yang pertama yang cara buat argumen, jangan pernah nyerang argumen orang dari penjelasannya. Ya. Kenapa? Karena itu bikin poin jadi jelek banget gitu. Itu gak tahu ya, ini dari awal sih, gue dari awal bener-bener jangan pernah nyerang penjelasan, karena bikin poin lu jelek, bikin poin tim lu jelek gitu. Jadi nggak boleh, fokus ke debatnya aja, jangan explanation-nya itu jangan diserang gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi intinya kita itu dengan hacking dalam bentuk protes atau demo itu ngasih akses ke orang-orang banyak gitu, ke orang-orang di luar, ya kan, ke orang-orang di luar untuk akhirnya bisa diwakilkan suaranya gitu. Karena kalau misalnya kita hack, semua orang bisa lihat, semua dunia bisa lihat, bisa diliput gitu kan, nggak ada yang bisa ditutupin gitu, karena memang sudah terpampang. Misalnya di sosial media banyak aktivis-aktivis yang ikutan, banyak orang-orang yang ikutan, akhirnya bakal terekspos nih gitu. Contohnya Nestle, Coca-Cola, ya kan, so on and so forth lah gitu. Dan kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita demo asli, kenapa argumen kita lebih baik, kenapa harus diiyakan, harus diperbolehkan hacking
untuk demo dengan salah satu bentuk protes, karena itu meminimalisir resiko juga kalau misalnya kita langsung demo asli, fisik turun ke jalan, bisa menyebabkan kematian, kerusuhan, dan lain-lain gitu. Sedangkan hacking ini ngasih akses ke seluruh dunia gitu ya, nggak bisa ikut turun untuk demo, akhirnya bisa protes, bisa demo dengan cara hacking. Mungkin mereka ikut menyebarkan informasi yang tadinya udah dihack sama satu orang, mereka ambil informasinya, mereka sebar lagi di sosial media biar orang-orang yang lain tahu juga. Nah itu dampak yang menurut kita kayak mending kayak gini gitu loh, karena kan sekali lagi kita bilang di argumen kita yang pertama, perusahaan-perusahaan besar yang jahat ini mereka lebih pentingin uang gitu, lebih mikirin cuan, dan karena uang mereka udah banyak, mereka punya tim banyak banget, mereka bakal berusaha semaksimal mungkin dengan uang mereka, bahkan hingga mengkontrol pemerintahan untuk berusaha membungkam. Terus mereka sempat jawab tuh tim kontranya, kalau mereka jahat gitu kan, walaupun jahat itu subjektif kata mereka, kalau mereka jahat, kenapa pemerintah nggak stop mereka gitu? Kalau mereka jahat, pemerintah pasti stop. Terus kita bahas lagi. Pertama, jahat nggak jahat itu menurut kelompok kami sangat objektif. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia, di dalam negara yang ada aturan gitu. There are rules, ya kan, there are laws, there are regulations yang harus dipatuhi. Itu adalah normalnya gitu kan. Kalau mereka udah melanggar itu, ya kan, kita misalnya punya perjanjian internasional tentang HAM, tentang perlindungan ibu dan anak. Ya intinya itulah yang berhubungan dengan HAM, atau yang punya dengan lingkungan gitu kan, Paris Agreement misalnya, itu juga salah satu international laws, international convention yang disetujui sama seluruh negara. Jadi misalnya nih, Coca-Cola, suatu negara, pabrik Coca-Cola, negara yang di dalamnya ada suatu pabrik yang memproduksi karbon dioksida terlalu banyak. Nah, ya kan, kalau misalnya perusahaan ini memproduksi karbon dioksida yang terlalu banyak, itu sama aja melanggar perjanjian internasional itu, Paris Agreement, yang isinya berusaha menurunkan suhu atau membersihkan udara gitu, iklim. Nah, yang kayak gitu-gitu kita bahas argumen gue kayak gitu kan. Nah, tapi nggak semua orang tahu nih soal hal ini gitu, soal Paris Agreement misalnya. Pasti lu nggak tahu kan gitu, atau mungkin lu tahu tapi salah satu dari lu pasti nggak tahu gitu. Nah, jadi hacking ini berguna untuk itu, ya, untuk orang tahu, memudahkan untuk akses juga. Dan gimana kita tahu jahat apa enggak? Ya dari aturan aja gitu. Ya kan, dari dampak juga bisa, misalnya buang limbah ke laut, ke sungai, atau apapun itu. Yang kedua, mereka bilang kalau misalnya perusahaan besar ini jahat, pasti dong pemerintah bakal stop mereka gitu. Terus gue bilang lagi, menurut kelompok kami, argumen kelompok gue itu kan perusahaan besar nih, punya duit banyak, punya tim public relation yang gede. Mereka balik lagi ke argumen pertama, mereka bakal melakukan segala cara untuk stop, untuk membungkam suara-suara ini gitu. Termasuk pemerintah gitu. Mereka bayar uang ke pemerintah, ya kan?
Terus gue bilang lagi, kalau kita bandingin hacking sama fisik, mana yang lebih mending gitu. Terus langsung gue mention, misalnya hacking orang bisa tahu, ngasih akses, ya kan, bisa tahu kebenarannya. Kalau misalnya protes fisik, bisa ada kerusuhan, kematian. Mungkin orang-orang belum terlalu tahu tentang kasusnya apa aja, apa yang mereka langgar gitu kan, cuma ikut-ikutan doang. Kalau dengan hacking, orang jadi bisa tahu gitu, orang jadi lebih bisa tahu, orang bisa lebih terinformasi tentang apa yang terjadi, tentang kejahatan apa yang dilakukan oleh perusahaan besar ini, gitu kan. So, ladies and gentlemen, hacking as a form of protest gives an easier access to people around the world to express their frustrations against the large corporations who are never bothered to even listen to the protesters. Because any criticism that been made that is contradicts their needs as a company are going to be blurred. As my first speaker mentioned, we can take an example as Coca-Cola, Nestle, etc. So hacking itself, right, is a form of protest that can represent people's voices. A physical protest can do such things, do lack of evidence that protester can do, because protest itself is an objection towards something that is contradict what the right acts or the status quo. And you might ask, what is it, right? So all acts that have been regulated by the laws, right? We have a regulation. We do not live in a free world. So these large companies are limited to do something that can harm, for example, the environment, like throwing waste at the sea, or human right violation, so that when the large corporation do such an act, people can protest. With hacking, protester can do that. They can literally expose when large corporations do something that is violate the status quo, because we can see all around the world, if I may say, any protest that is happening, it is because of some people or an institution do anything that is violate the status quo. So hacking itself give access to what the large corporation do, right? And again, it express people's voices, so everyone know everything about the large corporation did, what they violate. The main thing is to give people voice and access, right? With physical protest, we can't do that, but with hacking, we can. And okay, so the first speaker of the con team mentioned that not all large companies are malevolent. But isn't that the point of a protest? As I mentioned before, it is to object against an act, right? These large companies have a lot of money. They also have a lot of access to a person who have power, like the media and even the government. So imagine if hacking are not acceptable, are prohibited. These large corporations are going to continue to do such an evil, I may say, thing that can harm the country, if I may say. So hacking have to be acceptable to be a form of protest. If we compare the impact of hacking with the large corporation act, they do more damage. So if we were saying that hacking is it's unacceptable, I don't know what is. That is my speech. Thank you. Anyway. Oke, jadi intinya udah habis nih debatnya gitu kan. Udah beres, intinya kayak tadi lah. Terus dikasih feedback tuh sama coachnya yang terakhir gitu kan. Debatnya itu dikasih feedback sama, bukan sama, maksudnya dikasih feedbacknya itu yang tim mereka itu dikasih feedbacknya yang penjelasan gitu ya kan, meaning definitionnya yang dibilang sama coach mereka gitu kan, kayak jangan terlalu nyerang apa definition gitu. Jadi gue juga dari pertama kali ikut latihan sparring, latihan debat, maksudnya ini diajarin ya, belajar gitu. Jangan dikasih tips, jangan pernah nyerang definition, karena itu waste of time, sama poin lu kecil, poin musuh lu kecil, jadi kayak lose lah gitu.
semua sama-sama rugi, semua orang rugi gitu kan. Tapi ya mungkin nggak tahu ya, mungkin SMA kali, dan nggak apa-apa gitu. Cuma dikasih apa namanya? Cuma dikasih saran aja. Nah, termasuk gue juga dikasih saran gitu, ya kan? Nih, jadi ini argumen gue tuh cuma segini panjangnya gitu, ya kan? Nah, ini tuh argumen sumpah jujur ini nggak terstruktur banget sih. Gue nulis paragraf doang gitu kan, karena gue udah bingung gitu kan. Gue bukan panik sih, kayak gue tahu tapi kurang sistematis gitu kan. Kalau misalnya orang nih, first speaker gue aja dia jelas banget gitu kan, ada opening, framing, stakeholders gitu kan, argumen satu ada layer-layernya gitu. Nah harusnya itu gue bikinin layer kayak gini, tapi enggak. Tapi ada satu hal yang gue banggakan, coachnya itu muji gitu kan, karena menurut dia bagus gitu, argumennya bagus banget katanya, argumennya sangat bagus. Tapi sangat disayangkan karena gue dikasih waktu 7 menit, gue cuma pakai 4, kalau nggak salah 4 atau 5 menit gitu. Jadi it seems kayak you run out of things to say. Dia gue dibilangin kayak gitu. Tapi ya rebuttals from the closing third speaker, but it was not enough considering you had 6 minutes. You already stopped at 3 minutes. So it seems to me that you run out of things to say. Yeah. So you need to maximize your speech time, because you had examples of good rebuttals but not enough in quantity. Third speaker content actually namanya juga feedback ya kan. Nah jadi sebenarnya kayak gitu sih, kira-kira sparring debat itu kayak gitu loh. Jadi misalnya kita opening, kita diskusi dulu, opening, nyusun argumen, ya kan, udah disusun argumennya. Nah pas teman kita argumen, pas teman kita kan, gue pro nih, pertama kali ngomong kan, pas lagi nyusun argumen sambil mikir tuh, gue sambil mikir kira-kira apa yang bisa gue bantah gitu, apa kira-kira argumen yang bakal mereka sampein, langsung gue bantah, langsung gue tulis gitu lah. Nah udah masuk nih first speaker yang dari tim kontra. Nah dari sana gue ambil, gue lihat yang kayak kontradiksi sama argumen kita, yang bisa kita abisin, bisa kita bantah, kita pilih gitu kan. Kayak kita pilih yang pede, yang kita menurut kelompok, menurut lu pede, argumennya bisa dibantah, langsung tuh ditulis apa gitu kan. Itu disebutnya sebenarnya itu rebuttal. Itu sebelum argumen lu sampein dulu gitu, rebuttal gitu kan, membantah argumen lawan gitu. Tapi saya tidak melakukannya, ya kan. Gue langsung kasih solusi lah gitu. Gue langsung kasih explanation lah. Gue ngasih penjelasan kenapa hacking ini berhasil gitu. Gue nggak ngebantah gitu. Ada sih satu kayaknya bantahan, cuma itu nggak, harusnya itu dimasukin ke rebuttal, cuma gue nggak, itu bagian dari argumen gue gitu. Ya udah, jadi itu ya kan, kayak gitu. Gue dikasih feedbacknya seperti itu, kurang apa ya, kurang compact lah, kurang sistematis sih kata-katanya yang right, which is also has a huge success rate, because that literally affects the income of a certain company, and this is something they don't want, for example. But content did not even mention anything about that, and also the pro team kurang sistematis. Jadi kayak nggak jelas, bukannya nggak jelas ya, jelas sih menurut gue sih jelas ya, karena compact aja gitu, kata-katanya terlalu compact gitu kan, terlalu, gue nggak tahu ya, gue berusaha bikin efektif dan efisien, tapi di satu sisi harusnya juga sistematis gitu, harusnya panjang, harusnya sistematis, bahasnya biar jelas, biar nggak kemana-mana, karena kebanyakan improv takutnya gitu kan, karena gue juga ada beberapa kali improvisasi gitu. Terus nanti malah kemana-mana argumennya, lebih baik diketik, terus diketik kata. Kalau gue sih ya sebenarnya kalau gue untuk lebih suka kata per kata ditulis gitu, jadi nggak cuma pointer doang, tapi lebih ke kata per kata gitu, biar nggak terlalu improvisasi kemana-mana otaknya, itu kan jauh, nanti malah bingung sendiri, malah ngangong sendiri, malah kemana-mana gitu argumennya. Jadi lebih mending dikasih gitu, argumen satu layer, argumen dua layer gitu. Ya udah sih, itu aja untuk
video kali ini, proses kemarin gue sempet sparring debat, ya kan. Nah, untuk tahun ini, kalau nggak salah di 2024 itu nanti bakal ada lomba lagi. Kalau nggak salah ya NUDC, National University Debating Championship. Kayaknya nanti bakal ikut lagi sih. Tahun ini apa tahun depan ya? Kayaknya tahun depan deh. Apa tahun ini ya? Harusnya sih tahun ini sih. Harusnya sih tahun ini. Tapi nggak tahu nih, kampus belum mulai untuk kontak-kontakin orang ya. Biasanya beberapa bulan sebelum lomba itu dikontak-kontakin dulu orangnya buat latihan gitu kan. Cuma nggak tahu ini belum. Ya cuma ya itulah intinya. Itu prosesnya kalau misalnya dalam sparring itu kayak gitu. Ya, sorry lah kalau nggak terlalu detail lah ya. Gue juga bingung juga nih. Mau ngomong apa anjing. Ya intinya kayak gitulah kalau misalnya mau sparring debat prosesnya. Gitu. Oke. Ya gitu aja video kali ini. Ya, proses sparring debat nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan untuk sparring debat lagi, gue bisa bikinin videonya lagi mungkin yang lebih jelas gitu kan. Mungkin nanti kita bikin series kali ini ya. Series latihan debat persiapan untuk lomba. Nanti mungkin bakal gue bikinin series, bisa aja, kita nggak tahu. Ya. Ya udah lah gitu aja. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.